Lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Soul Refinement adalah bagian teknik pelatihan jiwa dari satu set seni khusus. Teknik pelatihan jiwa ini muncul dalam pikiran Qin Yu setelah air mata meteorik menyatu dengan jiwanya. Saya merasa bahwa kemisteriusan air mata meteorik saya benar-benar tak terduga. Saya tidak tahu bahwa itu bisa menyatu dengan jiwa saya. Selama ini saya tidak tahu itu bisa melakukan itu. Dia merasa tidak berdaya dan sedikit frustrasi karena dia memiliki sedikit kendali atas semua ini. Guru, apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Su Yan tidak tahan dengan banyaknya pertanyaan dalam dirinya. Beberapa saat yang lalu aura di sekitar tuan mereka telah menghilang tanpa jejak. Bagi mereka ini adalah sesuatu yang hanya terjadi ketika jiwa seseorang hancur meninggalkan tubuh kosong mereka. Secara alami itu sangat menakutkan mereka. Mereka akan mendekati tuan mereka tetapi kemudian tuan mereka membuka matanya dan memandang mereka satu persatu secara bergantian. Mereka bisa merasakan kekuatan yang lebih besar di balik pemandangan yang menusuk itu. Saya merasa sangat baik, Qin Yu mengangguk. Setelah perpaduan jiwanya dan air mata meteorik, Qin Yu dapat menggunakan kendali yang lebih besar dan lebih baik atas kekuatan hidup atau kekuatan jiwanya sampai-sampai ia menarik semua kekuatan jiwanya ke dalam air mata meteorik dan menganggap kematian semu. Perasaan ketika seseorang memiliki otoritas penuh atas semuanya adalah perasaan yang cukup baik. Para penjagaku, kamu boleh istirahat, aku harus membiasakan diri dengan kekuatanku saat ini. Qin Yu mengangguk pada 4 penjaga. Tentu saja tuan. Keempatnya menanggapi dengan membungkuk singkat. Saat keempatnya melangkah ke samping, otot-otot di sekitar lengan dan dadanya langsung menegang seperti ular baja. Ruang di sekitar tubuhnya berdesir dengan gelombang kecil. Kemudian dia meninju tangan kanannya ke depan dan secara instan ribuan tinju bayangan muncul pada titik tusukan yang sama. Bang! Qin Yu melangkah mundur dari titik itu di mana dia melepaskan rentetan tinju hanya untuk melihat ruang di sekitar titik itu telah retak terbuka memperlihatkan retakan spasial seukuran pensil. Kekuatan yang mengerikan. Su Yan dan yang lainnya tercengang dengan tampilan kekuatan mentah. Saat itu ledakan kuat itu disebabkan oleh 1000 kepalan bayangan yang menciptakan retakan spasial. Bahkan untuk iblis level 9 ini akan sangat menghancurkan untuk mengambil tinju itu. Qin Yu tersenyum puas. 150 tahun pelatihan dan penyerapan energi elemen tentunya memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Kali ini dia menjalani pelatihan tertutup selama 150 tahun dibandingkan dengan menghabiskan kurang dari 1 abad di dunia asalnya untuk mencapai panggung bintang. Kekuatan yang lebih sedikit tidaklah mengherankan. Hanya mengandalkan kekuatanku sendiri, kupikir itu seharusnya setara dengan kekuatan abadi level 7. Qin Yu merenung pada dirinya sendiri, benar-benar terserap oleh penilaiannya sendiri. Itu hanya spekulasi sendiri, jadi kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin lebih tinggi atau tidak. Dia hanya bisa yakin setelah dia berduel dengan level 7 abadi maka Qin Yu akan dapat secara akurat menilai kekuatan aslinya. Qin Yu yakin dengan kemampuan bertarungnya, khususnya ia memiliki berbagai peralatan kelas atas. Meskipun demikian, untuk tahap bintang gelap kekuatan ofensifnya bergantung pada konsentrasi energi dan kemurnian energi. Dengan ekspresi bersemangat Qin Yu merenung. Ya, seharusnya sekarang atau tidak sama sekali untuk menguji kekuatan panggung bintang gelapku. Latihan berikutnya ini akan menjadi pertama kalinya dia menggunakan serangan sungguhan sejak maju ke tahap ke-7 Stellar Transformations. Mengambil posisi persiapan, Qin Yu menarik kepalan tangannya lalu menyerang ke depan seperti serangan guntur. Tinjunya menembus kegelapan. Seperti pisau panas menembus mentega, tinjunya merobek lubang raksasa di kain realitas dan menciptakan retakan besar di angkasa. Sementara Qin Yu hanya terkejut. 4 penjaga benar-benar membeku karena pingsan. Mampu merobek jalinan realitas dan menciptakan celah spasial bukanlah apa-apa, tapi yang membuat mereka tercengang adalah pukulan destruktif tuan mereka tidak mempengaruhi mereka sedikit pun, bahkan celah spasial tidak mempengaruhi mereka. Serangan itu terlalu fokus, serangan pinpoint dengan kekuatan yang sangat terkonsentrasi.
Suoyan, apa pendapat Anda tentang kekuatan ofensif saya? Qin Yu bertanya dengan wajah lurus. Suoyan berpikir dalam-dalam sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya minta maaf Tuan. Kami saat ini berada di bidang fana di mana membuat retakan spasial hanya dapat menunjukkan bahwa kekuatan serangan Anda setidaknya abadi level 7. Sulit untuk menentukan tepatnya apa kekuatan Anda yang sebenarnya. Qin Yu mengangguk, dia juga berpikir sebanyak itu. Jika aku mengingatnya dengan benar, selama kekuatanku setidaknya berada pada tahap keabadian emas, aku akan dapat membuka lapisan dunia kedua dari atlas 10.000 binatang kan. Qin Yu tiba-tiba tertawa kegirangan. Iya, Suoyan mengangguk lalu dia buru-buru berseru, kalau begitu Tuan ingin. Suaranya menghilang jelas, dia mengerti apa yang menyiratkan Qin Yu. 3 binatang ilahi lainnya juga berubah untuk memberikan Qin Yu tampilan yang aneh. Buka dunia lapisan kedua dari atlas. Melihat kekuatan Qin Yu saat ini hanya dari demonstrasi, sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil. Tapi apa yang akan terjadi pada mereka jika Qin Yu memang membuka lapisan kedua dan melepaskan monster dewa tahap Raja Iblis? Mereka pasti akan menjadi pendorong ke anak tangga paling bawah. Itu benar dikatakan bahwa untuk membuka lapisan kedua seseorang akan membutuhkan kekuatan abadi emas. Tidak peduli bagaimana itu tercapai, selama tuannya melewati tahap keabadian emas itu akan mungkin. Qin Yu segera menarik atlas dari Blazing Ice Ring miliknya. Memang benar dia baru saja menerobos, tapi panggung bintang gelap memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Mungkin bisa mencapai tahap keabadian emas. Dari dalam tubuhnya energi bintang yang padat mengalir keluar dan masuk ke dalam atlas hanya untuk melihat atlas tersebut memancarkan cahaya hijau samar. Setelah beberapa saat wajahnya mulai memerah karena susah payah, lalu tak lama kemudian dia merosotkan bahunya karena kekalahan. Atlas sekali lagi kembali normal, hanya sedikit lagi wajah Qin Yu memakai ekspresi sedih. Dia bisa merasakan aliran energi bintang murni menabrak gerbang dunia lapisan kedua hanya sedikit di bawah standar. Sepertinya aku masih belum berada di tahap keabadian emas dalam kecakapan. Qin Yu menghela nafas lagi, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada ketidakberdayaannya sendiri. Apakah dia terlalu ambisius? Dia baru saja menerobos ke tahap ke-7 bintang gelap dan sekarang dia ingin membuka dunia lapisan kedua dari atlas. Pada kenyataannya untuk panggung bintang gelap memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, sudah cukup beruntung. Tahap gelap harus sesuai dengan tahap abadi, tapi saya baru saja memasuki tahap ke-7, saya harus berada di tahap paling awal dari tahap ke-7. Tapi sekarang bintang gelapnya berwarna merah tua, yang berarti kemajuan Qin Yu saat ini harus menjadi fase kedua dari bintang gelapnya. Kemajuannya saat ini seharusnya berkat energi yang terkandung dalam Yuanying itu. Qin Yu merenung lagi dan memutuskan. Karena kekuatan ofensifku mendekati tahap keabadian emas dan aku telah menyerap Yuanying Iblis lepas level 9, anggap saja untuk saat ini aku berada di fase pertengahan tahap bintang gelap. Suoyan adalah pemimpin dunia lapisan pertama atlas, meskipun iblis level 9 tetapi memiliki kekuatan ofensif yang tidak kalah sebagai Raja Iblis level 1. Jika dia berdebat dengan tuannya dan entah bagaimana menyakiti tuannya, bukankah itu memiliki konsekuensi yang sama? Haha, kamu tidak perlu khawatir, coba saya. Qin Yu berkata dengan ringan, dia tahu tentang keraguan Suoyan. Memang benar bahwa Suoyan memiliki kekuatan yang superior, tetapi dengan air mata meteorik ditambah dengan transformasi dirinya saat ini, dia pikir dia akan mampu melawan Suoyan. Diakui tuan, karena itu adalah keinginan Qin Yu, maka Suoyan tidak perlu ragu lagi. Hati-hati, suaranya menggema dengan dingin, dia sudah mulai bergerak. Qin Yu tidak benar-benar bergerak dari tempatnya. Gelombang roh pedang melolong menembus ke arah Suoyan. Roh pedang itu adalah hasil dari menyalurkan energi bintang gelapnya ke pedang panjang abadi kelas atas di tangannya. Kekuatannya tidak kurang dari pedang abadi tingkat 7 karena roh pedang terdiri dari esensi bintang gelap. Tentu saja setelah diakui, Suoyan menyadari kehebatan tuannya dan melepaskan diri. Di tangannya ada pedang hijau zamrud dan mulai menyerang balik. Dengan itu pertempuran dimulai. Tanpa ragu-ragu sejenak pedang di tangan Qin Yu menjadi belati dan tubuhnya berubah menjadi kabur. Setelah mencapai tahap Middle Dark Star, serangannya juga berubah.
Kecepatan serangannya sangat menakutkan. Yang bisa dilihat oleh semua penjaga lain adalah keburaman dan gelombang energi yang terus-menerus, tetapi meskipun demikian di antara kekaburan itu ada kilatan cahaya dingin. Kecepatan yang luar biasa. Suoyan adalah rubah binatang buas. Kecepatan adalah spesialisasinya, tetapi dibandingkan dengan Qin Yu bahkan kecepatannya lebih rendah dari miliknya. Kekuatan fokus pinpoint dan kecepatan superior telah membawa Qin Yu lompatan tingkat lain dalam kekuatan tempur. Untuk bisa lebih unggul dari Suoyan dalam kecepatan adalah sesuatu yang berada dalam prediksi Qin Yu. 1000 bayangan rubah merak. Ekor rubah lebat muncul di belakang Suoyan yang terbelah menjadi 1000 ekor. Ketika Qin Yu melihat tampilan, dia merasakan pikirannya awan tapi dengan cepat tersentak keluar. Tapi pada saat kelemahan itu pedang hijau muncul di depan Qin Yu. Dalam menghadapi malapetaka yang akan datang, Qin Yu meledak dengan teriakan serangan meteor. Suoyan tercengang. Qin Yu tidak keberatan dengan serangan itu tapi matanya tertutup. Kekuatan bintang gelap dikeluarkan dari tubuh yang berputar dalam siklon yang bertindak cepat menjadi nebula raksasa yang melingkupi. Apa? Tangan Suoyan memegang pedang hijau gemetar dengan keengganan setelah semua Qin Yu adalah tuannya. Dia tidak berani menyerang dengan niat membunuh. Perasaan yang sangat bagus. Qin Yu bisa merasakan dia selaras dengan dunia sampai mencapai tahap yang sangat tinggi. Lebih cepat melampaui batas kecepatan dengan pedang kelas atas sebagai fokus. Seluruh tubuh Qin Yu menjadi seperti komet melesat berbentuk seperti bor. Mengandalkan stellar field, langit dan bumi dengan rela berpisah seperti haluan kapal melalui lautan yang tenang dan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melesat melewati Suoyan dan Suoyan menghilang. Sword, sebuah rig spasial terus-menerus dan besar muncul di jejak Qin Yu. Sobekan ini begitu besar sehingga tidak bisa diklasifikasikan sebagai retakan, panjang dan lebarnya setidaknya 100 meter. Lubang itu memberikan kekuatan melahap yang sangat kuat di sekitarnya. Banyak lapisan kerak Yellowstone di sekitarnya ditelan dengan cara seperti pusaran air. Bahkan Qin Yu dan 4 penjaga menghilang tanpa pengecualian. Setelah banyak bernafas, lubang spasial menghilang. Yellowstone sekali lagi menjadi tenang. Setelah sekian lama Qin Yu muncul kembali. Qin Yu tertawa mengejek diri sendiri tapi hatinya tidak setenang yang dia lihat. Hatinya gemetar atas apa yang terjadi. Terima kasih para dewa, aku telah bereaksi dengan cepat, atau kalau tidak itu akan menjadi mengerikan. Saat saya melarikan diri, saya menarik keempat penjaga kembali ke Atlas sementara saya masuk di Immortal Mansion. Dalam nafas yang sama dia menyimpan 4 binatang itu kembali ke Atlas dan menyelam beberapa ratus meter ke Yellowstone. Kemudian dia memasuki rumah abadi 9 pedang. Dengan menghindari bencana itu, wajah Qin Yu menyeringai lebar. Meski risikonya tinggi, tapi seperti yang kuduga ketika aku berada di Meteor Stage, teknik itu menggunakan energi kental untuk menyerang. Qin Yu menghela nafas panjang. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah langit malam. Melihat bintang-bintang sungai bintang yang tak berujung itu masih selalu ada. Di atas segalanya bintang ungu misterius paling menonjol. Itu rumahnya, bagaimanapun itu harus diberikan bahwa dia harus kembali sebelum naik. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa elemental stone kelas atas. Dengan pikiran, Lan Feng muncul dari udara tipis lalu menyerbu ke setiap pilar pendukung labirin. Menghancurkan labirin dari dalam keluar jauh lebih mudah. Plie crash, formasi hancur seperti porselen yang rapuh. Suoyan dengan pemikiran lain, Qin Yu memanggil Suoyan, dia segera membungkuk. Tuan, Qin Yu melanjutkan. Suoyan, bagaimana kita menjalankan bisnis teleportasi ini? Suoyan menjawab dengan hormat. Tuanku, teleportasi dimungkinkan untuk semua orang yang telah mencapai tahap abadi. Ini adalah kemampuan ilahi dari para ahli ini. Selama seseorang mencoba untuk menggabungkan kekuatan jiwa dengan dunia, mereka akan dapat merasakan tujuan menggunakan teleportasi. Ini seperti kemampuan bawaan. Setelah Anda mencapai level itu, Anda secara alami akan tahu bagaimana melakukannya. Qin Yu mengangguk. Baiklah, kamu harus kembali dulu. Suoyan membungkuk dan menghilang kembali ke Atlas 10.000 binatang. Qin Yu berbalik menuju planet ungu misterius dan dengan hatinya dia mencoba untuk merasakan posisi makhluk ilahi Sisin. Teleportasi kemampuan ilahi kelas abadi, izinkan saya untuk mengujinya.
Qin Yu memejamkan mata dan mulai menyatu dengan dunia, tetapi saat ini angin hangat dan nyaman menyelimuti tubuhnya seperti memasuki pelukan pelindung seorang ibu. Dalam pikiran samudera Qin Yu, tangkapan video seperti galeri tentang apa yang dilihat oleh makhluk dewa Cixin dipajang. Di antara itu ada pemandangan halaman kekaisaran yang akrab dengan Qin Yu. Secara alami dia tahu apa yang dia lihat. Saat dia tenggelam dalam galeri ini, perasaan supernatural yang menenangkan menyelimuti tubuhnya. Teleportasi, tubuhnya lenyap dari permukaan Yellowstone. Lanjut Qin Yu muncul kembali di depan bentuk manusia yang terkejut Cixin yang benar-benar terpaku di tempat. Rahang lelaki itu begitu lebar sehingga apel bisa dimasukkan tanpa menyentuh gigi apapun. Apakah itu teleportasi? Qin Yu menyaksikan Cixin yang membeku seolah-olah orang itu telah melihat hantu mulut ternganga dan memasang ekspresi lucu. Apakah mungkin untuk berteleportasi langsung dari permukaan Yellowstone bintang yang jauh ke benua Qianlong di permukaan bintang ungu misterius? Suoyan keluarlah atas perintah Qin Yu. Suoyan dengan cepat keluar. Berkenaan dengan teleportasi, Suoyan lebih berpengalaman darinya. Suoyan, bisakah kau memberitahuku seberapa jauh satu teleportasi bisa berjalan? Apakah mungkin untuk langsung berteleportasi ke planet ungu misterius dari bintang Yellowstone? Setelah Suoyan keluar, Qin Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Dia merasa was-was tentang informasi yang dia dapatkan dari Suoyan. Suoyan membeku untuk berteleportasi langsung dari Yellowstone ke planet ungu misterius. Apakah itu juga teleportasi? Tuan, jangan bercanda seperti itu. Bagaimana mungkin bisa berteleportasi dari permukaan ke permukaan, bahkan jika rutenya dalam garis lurus itu tidak mungkin. Jangankan sekali, bahkan jika seseorang akan mencoba ratusan kali itu tetap tidak mungkin. Suoyan berseru dengan ekspresi tak tergoyahkan. Kemudian Suoyan berputar 360 derajat lalu berhenti. Dia tercengang melihat pemandangan itu. Dia akhirnya tersadar dari linglung sebelumnya. Ini tuan, ini pasti planet ungu misterius kan? Suoyan tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya, tetapi faktanya ada pepohonan dan dusun kayu tidak terbantahkan. Belum lagi binatang ilahi yang tampak cemas di sisi kanan Qin Yu yang tampak seperti dia ingin menyela tetapi terlalu takut untuk berbicara. Semua adalah fakta yang tak terbantahkan. Bukankah itu terlalu cepat? Ini pasti dunia rumah saya. Suoyan, saya melakukan persis seperti yang Anda jelaskan untuk menggunakan teleportasi. Tapi bukankah ini terlalu mendadak? Tiba-tiba langsung di halaman kekaisaran di benua Qianlong. Qin Yu memandang Suoyan dengan penuh pertanyaan. Katakan padaku apa yang terjadi. Suoyan pada gilirannya memberi Qin Yu tatapan agak kosong. Dengan lesu dia menjawab, tuanku, kamu bilang kamu langsung berteleportasi ke sini dari Yellowstone. Dia tidak bisa mempercayai kata-katanya. Qin Yu mengangguk tegas. Itu berarti teleportasi yang lebih besar pasti seperti itu. Bagaimana lagi teleportasi normal bisa mencukupi? Tapi bagaimana mungkin kekuatanmu cukup untuk menggunakan teleportasi yang lebih besar? Suoyan masih bertentangan dengan apa yang dia pikirkan. Dia tidak bisa menerima kenyataan dari kata-katanya sendiri. Wajahnya berbinar karena bingung. Teleportasi lebih besar, sejauh yang saya tahu teknik yang disebut teleportasi yang lebih besar ini mengharuskan Anda untuk setidaknya berada pada tahap keabadian emas untuk digunakan. Katakanlah untuk menggunakan teleportasi yang lebih besar ini apa persyaratan utamanya? Tentu saja. Suoyan merenung sejenak dan dengan hati-hati memilih kata-katanya. Sebelum saya menjelaskannya, saya ingin memberitahu tuanku bahwa teleportasi yang lebih besar adalah teknik yang memanipulasi dan mengubah ruang. Faktor penentu utama dari hal ini adalah kemajuannya dalam kekuatan jiwa mereka, yaitu kekuatan jiwa dan tingkatan jiwa. Qin Yu mengulangi untuk kejelasan. Suoyan membenarkan itu benar. Jika Anda ingin menggunakan teleportasi normal, jiwa setidaknya harus berada pada tahap abadi. Jika teleportasi yang lebih besar, maka itu harus setidaknya keabadian emas. Tapi kekuatan jiwaku tidak pada tahap keabadian emas. Jawaban Suoyan memberinya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bahkan Suoyan tidak tahu mengapa demikian. Aku tidak tahu kenapa begitu. Keduanya terus merenung dengan tenang, tapi sayangnya mereka tidak dapat memberikan penjelasan mengapa Qin Yu bisa menggunakan teleportasi yang lebih besar.
Dia menghela nafas dengan pasrah dan mengingat Suoyan kembali ke Atlas of 10.000 bis. Apa yang dia tidak tahu bahwa ketika air mata meteorik menyatu dengan jiwanya ini adalah bagian dari manfaat transformasi. Ketika Qin Yu memperoleh kendali mutlak atas jiwanya itu memungkinkan dia untuk bergabung dengan baik secara tak terduga dengan dunia. Jadi apakah itu teleportasi yang lebih besar? Keduanya bergantung pada tingkat asimilasi dengan dunia. Jika derajatnya tinggi maka akan mungkin untuk langsung berteleportasi ke sudut manapun di alam semesta. Oh ini Sin Qin Yu tersadar dari lamunannya dengan pengakuan ringan. Tuan apakah sudah menembus tahap ke-6? Apakah kamu akan segera naik? Sejak Qin Yu keluar dari pelatihan tertutup itu berarti Qin Yu membenarkan dengan jawabannya. Segera saya hanya punya waktu 3 bulan lagi. Binatang itu gemetar karena bahagia luar biasa akhirnya kita bisa naik. Hari ini akhirnya tiba air mata kegembiraan mengancam akan mengalir dari matanya dia bisa lebih keras menahan kegembiraannya. Qin Yu mengenakan senyum sedih pada teriakan kegembiraan orang itu. Qin Yu bisa memahami kegembiraan sesama karena trio singa es bersaudara sudah mencapai tahap naik tetapi ditahan oleh tuan mereka Qin Yu. Yang tertua dari ketiganya masih di sini bersama Qin Yu sedangkan adik laki-laki Si Bing dan Si Zhan telah naik lebih dahulu bersama saudara laki-lakinya sendiri Hou Fei dan He Yu. Selama beberapa tahun ini Si Xin yang paling pasti merindukan saudara-saudaranya. Dia akhirnya bisa melihat cahaya di akhir penantiannya. Ah selama ini aku merepotkanmu. Qin Yu tidak bisa menahan perasaan bersalah terhadap Si Xin. Saat dia menjalani pelatihan tertutupnya sendiri orang itu terperangkap di dunia fana yang tidak bisa naik. Tidak semuanya untuk tuanku naik bersamaku aku juga cukup senang. Ah tuan ayahmu sering memikirkanmu apakah kamu kembali menemuinya? Si Xin tersentak karena menyadari Qin Yu mengangguk. Ayah kembalinya dia terutama untuk melihat keluarganya sekali lagi. Qin Yu memperluas rasa roh abadi dan dalam sekejap dia sudah mencakup seluruh benua Qianlong termasuk 3 dinasti utama. Dari penyelidikannya dia menemukan ayahnya dan pamannya Feng Yuzi saat ini tinggal di puncak Gunung Islan dan ayahnya telah mencapai tahap Dongsu setelah lebih dari 1 abad. Sedangkan kedua saudara laki-lakinya berada di halaman istana di perbatasan Great Plains. Setelah penyelidikannya selesai tubuhnya langsung lenyap dari pandangan. Puncak Gunung Lan Timur angin kencang gunung melolong di puncak dua sosok Qin De dan Feng Yuzi sedang memainkan permainan catur Tiongkok yang sengit sama sekali tidak menyadari angin. Bagi para ahli di tingkat mereka angin sepoi-sepoi yang akan menghantam rakyat biasa lebih untuk penyegaran daripada ancaman. Keduanya telah bermain dalam cuaca buruk ini selama 13 hari penuh. Keduanya adalah saingan catur lama keduanya memainkan permainan itu dengan lambat dan hati-hati. Secara khusus di fase permainan akhir pada saat-saat ini sebuah gerakan tidak dapat dimainkan selama setengah hari. Suara muda memecah lamunan diam. Ayah paman Feng suara Qin Yu berkuda dengan angin di sepanjang puncak gunung terdengar di telinga dua sosok itu. Sosok di sisi kiri tiba-tiba bangkit itu adalah Qin De melihat ke arah mana suara itu berasal. Tubuh orang itu bergetar sedikit seperti disetrum lalu menjatuhkan bidak catur di tangannya. Sebuah ping yang halus terdengar ketika bidak itu mengenai papan catur marmer itu akan terus bergema dalam kesunyian yang mengejar tetapi angin telah menariknya pergi. Dalam angin gunung yang terus-menerus Qin Yu berambut panjang melayang di udara pegunungan yang jubahnya berkibar ringan. Di luar rambut panjang itu orang bisa melihat sepasang mata muda berkilau dengan kecerdasan dan sedikit keterikatan. Yuer kamu akhirnya kembali. Ayahnya tergagap dan sedikit diliputi emosi matanya menjadi berkabut. Aku sudah kembali Qin Yu mengangguk. Paman Feng Yu memecah keheningan yang menyenangkan itu dengan teriakan kegembiraan yang tak tertahankan. Ayo bergabunglah denganku Xiao Yu ayo cepat duduk dan tinggallah sebentar dengan ayah dan paman Feng. Dia buru-buru melambai dan menunjuk ke arah Qin Yu. Datang jawaban cepat Qin Yu seperti anak kecil yang baik di depan keluarganya. Dia dengan penuh semangat duduk di samping ayahnya dan pamannya Feng. Yuer dalam tahun-tahun terakhir pelatihan Anda saya telah mencoba yang terbaik untuk menemukan Anda namun saya tidak dapat menemukan gumpalan kehadiran Anda dimanapun.
Di mana Anda telah menjalani pelatihan tertutup Anda?" ayahnya Qin De bertanya dengan tergesa-gesa. "Di bintang Yellowstone," Qin Yu menjawab dengan senyum sedih. "Bintang Yellowstone? Apakah Anda mengatakan itu bahwa itu ada di planet lain?" Qin De memberi Qin Yu pandangan bingung lalu membeku sementara Paman Feng juga tertegun oleh wahyu ini. Qin De tersentak dari keadaan tertegun dan tertawa kegirangan. "Yuer, bahkan aku ayahmu tidak bisa melihat besarnya pencapaianmu lagi. Bintang Yellowstone bahkan di planet lain saya takut bahkan para praktisi lepas itu tidak dapat dengan bebas meninggalkan planet kita." Qin Yu mengangguk lagi, dia tahu bahwa para ahli setingkat pendeta Ming Liang tidak akan bisa menyewa planet ungu misterius dengan mudah sama sekali. Kecuali mereka ditarik oleh kekuatan dengan teknik teleportasi yang lebih besar dan hanya dengan begitu mereka bisa memasuki planet dengan aktivitas manusia. "Saudara Feng, kamu tahu sepanjang hidup saya yang paling saya banggakan adalah ini adalah putra saya Qin Yu." Qin De memakai ekspresi bermartabat penuh kebanggaan karena dia adalah ayah Qin Yu. Paman Feng mengangguk secara dramatis berkali-kali seolah ingin menekankan dan mengejek kata-kata rekannya. Tahun itu di masa mudanya saat itu malam hari dan seperti puncak gunung yang dingin ini. Malam itu dingin seperti puncak gunung ini, dia menyaksikan bintang-bintang berkelap-kelip di langit malam. Itu adalah masa mudanya di mana dia menghabiskan pelatihan sehari-hari dan di malam yang dingin itu keringat dan darahnya jatuh di jalur bersalju di sepanjang gunung ini. Satu demi satu masa lalunya melayang dalam urutan siklik di depan mata pikirannya, berenang latihan beban sambil berlari, latihan kelenturan, latihan ketahanan dengan pasir besi, masih banyak lagi kenangan tentang hari-hari latihannya berputar di sekitar pikirannya. Secara bergiliran lebih dari 2 abad telah berlalu tetapi ingatannya masih tajam. Qin Yu keluar dari jalur memori dan melihat ayahnya selama bertahun-tahun pelatihan, semua keringat dan darah itu hanya agar dia bisa mendengar pujian ayahnya. Qin De mengucapkan tawa pendek mencela diri sendiri, "Itu benar. Tahun itu ketika saya menemukan bahwa Yuer tidak bisa melatih energi internal atau memiliki minat dalam politik, saya sudah menyerah padanya. Aku bodoh." Yuer kemudian menjadi ahli Xiantian eksternal pertama dalam sejarah benua Qianlong dan tak lama kemudian dia masuk ke dalam jajaran Xiu Zhennis dengan ahli internal lainnya. Qin De menarik napas panjang, semua yang terjadi setelah itu seperti mimpi. Putra ketiga yang saya tinggalkan berkali-kali memberi saya begitu banyak kejutan yang menyenangkan. Dia meludahkan tawa mengejek diri sendiri saat itu ketika ribuan ahli Xiu Zhennis berlutut di depan Yuer dan mengumumkan kesetiaan dan pengabdian mereka padanya. Saat itu saya benar-benar tercengang. Dan sejak mereka masuk ke istana kekaisaran saya memahami banyak hal tentang dunia Xiu Zhennis. Lalu ada waktu lain ketika para praktisi kuat yang lepas itu meneror rumah saya, namun kami hanya bisa tunduk pada kekuatan itu tanpa perlawanan. Tampilan yang dia berikan pada Qin Yu adalah salah satu penghormatan dan kebanggaan. Ketika Qin Yu mendengar pernyataan jujur ini, hatinya terasa tergerak dan melonjak dengan emosi. "Yuer, seabad yang lalu, hanya 10 tahun setelah Anda memulai pelatihan tertutup, ada Zhong Jue datang berkunjung. Hadiah perpisahannya untuk kami adalah membunuh Yu Liang. Dia juga memberitahuku bahwa kamu juga akan segera naik. Selama ini aku khawatir tentang apakah Yuer sudah naik atau tidak, tapi sekarang aku telah melihatmu, akhirnya aku merasa nyaman." Qin De menepuk bahu Qin Yu dan memberi Qin Yu tampilan yang menghibur. Hatinya lega bahwa dia bisa melihat Yuer untuk terakhir kalinya sebelum Qin Yu naik. Bagaimana mungkin seorang ayah yang putranya jauh dari rumah tanpa pemberitahuan tidak merasa menyesal? Qin Yu menatap ayahnya, matanya sedikit berkabut. Dia tahu bahwa dalam 3 bulan dia harus naik. Ascension terikat aturan langit dan bumi dan tidak bisa dibatalkan. Dengan tangan kapalan ayahnya menyentuh wajah Qin Yu. "Jangan seperti ini kamu laki-laki." Qin Yu mengambil napas dalam-dalam terhuyung-huyung dan menyeringai tapi matanya masih berkaca-kaca. Waktu yang dihabiskan Qin Yu untuk kenaikannya dalam waktu dekat telah berlalu dengan sangat baik. Dia menghabiskan bulan-bulan ini menemani ayah dan 2 saudara laki-lakinya mengunjungi generasi muda keluarga Qin. Sebagian besar waktu dia habiskan dengan keluarga dekatnya mengobrol dan bermain-main. Qin Yu telah menjadi seorang kakek dengan banyak generasi muda.
Bagaimanapun dia sudah menjadi seorang Siuzenis selama lebih dari 200 tahun. Saya tidak pernah menyangka bahwa dalam 3 dekade yang singkat dinasti Qin akan menurun begitu banyak. Selama 3 bulan pada hari ini Qin Yu sedang mendiskusikan masalah dengan ayah dan saudara laki-lakinya. Dengan hal ini bahkan Qin Yu terkejut. Xiao Yu, jangan khawatir tentang itu, sebuah dinasti hanya bisa mengikuti arus zaman. Menjadi garis depan dinasti di semua generasi hampir tidak mungkin. Padahal rumah Qin kami kuat di wilayah utara Chaotic Astral Ocean dan di benua Qianlong kami juga tidak bisa memerintah dengan kekuatan. Itu hanya akan merugikan orang biasa, Qin Zheng berkata dengan ringan. Dia dirinya sendiri adalah seorang kaisar yang superior dengan banyak kemampuan yang sesuai dengan kepala suatu bangsa. Tapi dengan setiap generasi berturut-turut bagaimana mungkin mereka juga memiliki kemampuan superior yang sama? Setiap generasi kaisar Qin diberi banyak kekuasaan. Bahkan jika generasi terbaru menurun, leluhur mereka Qin Zheng dan keluarga dekatnya akan tetap hidup jika tidak bertindak. Nenek moyang ini memahami bahwa untuk menjadi rumah terkuat di benua Qianlong mereka membutuhkan penerusnya untuk berlatih keras. Jalan kerajaan saat ini banyak generasi Qin adalah praktisi jalur surga, apalagi jalur Siuzenis. Di hadapan kekuatan sejati ini bangsa duniawi sangat kecil, artinya semuanya baik-baik saja. Pemerintahan suatu negara sangat membosankan sementara pelatihan jauh lebih mudah. Qin Yu menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan napas. Dia mengenakan ekspresi serius. Dari cincinnya dia mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada ayahnya. Apa ini? Qin De melihat slip giok dengan ekspresi bingung. Qin Yu menjawab, ini adalah cara saya berlatih transformasi stelar. Persyaratannya sangat tinggi, penerusnya harus ahli eksternal di tahap Xiantian. Ayah Anda dapat memilih beberapa orang berbakat di seluruh benua untuk mengembangkan bakat mereka. Jika seseorang telah mencapai level Xiantian menggunakan teknik eksternal merupakan orang baik, maka Anda dapat mewariskan warisan saya kepada mereka. Qin Yu berdiri dan melihat ke atas di bintang-bintang. Jalur latihan ini diberikan kepada saya oleh tuan saya Lei Wei, memiliki 6 tahap. Tahap ke-7 diciptakan oleh saya, sedangkan tahap ke-8 dikandung oleh saya, tetapi saya belum mengujinya. Adapun tahap selanjutnya, jika ada penerus transformasi stelar dan jika mereka dapat bertemu dengan saya, maka saya akan memberitahu mereka jika sekarang mereka harus mengungkapkan menggunakan kekuatan mereka sendiri. Ayahnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kamu tenanglah, jalan latihan ini aku ayahmu akan membantumu menyebarkannya. Jika ayahmu tidak dapat menemukan penerus dalam hidup ini, maka saya akan menginstruksikan keluarga Qin untuk melanjutkan tugas. Qin Yu merasa lega. Jika dia tidak kembali, tidak akan ada apa-apa dalam warisannya. Meneruskan transformasi stelarnya berarti mencegah hilangnya kekuatan terhormat tersebut. Di tengah malam dan di tengah kegelapan, keluarganya menunggu fajar bersamanya. Ini hari terakhir Qin De, Qin Zheng, Qin Feng, Feng Yuzi, Su Yuan dan keluarga besar Qin lainnya semuanya datang ke lapangan di depan Misty Peak Villa. Ini adalah anggota Qin pertama dalam sejarah yang naik. Banyak anak cucu dan generasi selanjutnya mengambil tempat di lapangan dengan keluarga dekat di depan. Yuer, Qin De saudara tertua dan tertua kedua memandang ke arah Qin Yu. Serta semua anggota keluarga Qin lainnya mengawasi setiap gerakan Qin Yu. Dari langit di atas aliran cahaya keemasan bersinar berkumpul di atas Qin Yu dan Sisin. Qin Yu perlahan naik ke langit di sepanjang jalan balok. Tatapan Qin Yu tertuju pada orang yang dicintainya di bawah ini. Tehnya yang tidak tertumpah mengancam akan mengalir ke pipinya sehingga dia mengangkat wajahnya ke atas. Tapi bagaimanapun air mata jatuh dan memercik ke tanah di bawah berhamburan ke segala arah. Ayah, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua selamat tinggal. Saya hanya bisa berharap untuk melihat Anda semua lagi di pesawat abadi. Qin Yu bergumam, tidak percaya pada dirinya sendiri untuk terus berkata lagi. Dua kilatan cahaya keemasan membengkak di langit dan dengan itu Qin Yu dan Sisin menghilang dari mata orang banyak. Mereka tahu bahwa Qin Yu telah meninggalkan pesawat fana dan naik ke dunia lain dari pesawat abadi. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.